Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak. Ya, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, baik. Bertemu lagi dengan saya ya. Walaupun keadaan kita masih kuliah daring ya. Nah, tapi kita masih harus terus semangat ya untuk belajar agar nanti kita bisa sukses di masa depan. Oke, baik. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai konsep kecerdasan buatan. Ya, berikut akan saya share untuk materinya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang bagian yang tertutupi materinya? Di saya enggak sih, Pak. Tidak ya? Oke, baik. Nah, untuk mata kuliah kita adalah sistem berbasis pengetahuan ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Kuat Setianto, Eskom MMSI ya, dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Jurusannya ada Sistem Informasi. Nah, terus kemudian untuk mata kuliah ini, sistem berbasis pengetahuan, bobot penilaiannya adalah tugas ya, nanti ada tugas di tiap minggunya. Terus kemudian ada UTS juga nanti di minggu ke-10 ya. Jadi itu bobotnya adalah 70%. Dan kemudian untuk UAS itu bobotnya 30%. Jadi kalau UTS itu nilainya nanti dari saya gitu ya, dari soal-soal saya. Untuk UAS itu adalah soalnya dari gabungan dosen-dosen lain. Oke, itu sekilas untuk bobot penilaian. Kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, untuk materi ini adalah memahami konsep dasar kecerdasan buatan. Nah, untuk sub CPMK-nya atau materi per minggunya yaitu konsep kecerdasan buatan untuk minggu pertama ini. Nah, terus kemudian pokok bahasannya yang akan kita bahas di minggu ini, pertama itu adalah mengenai kecerdasan buatan ya, atau bahasa Inggrisnya biasa disebut artificial intelligence, kita singkat dengan AI. Mungkin kalian sering mendengar ya tentang AI. Nah, terus kemudian kedua adalah cakupan bidang ilmu untuk AI itu sendiri. Ketiga adalah berbagai sudut pandang AI. Dan keempat adalah komponen utama dari AI di komputer. Ya. Terus terakhir adalah lingkup aplikasi dari AI. Nah, pertama-tama yang mau saya tanyakan dulu, apa sih itu kecerdasan buatan? Ya. Jadi mungkin dimulai dari apa itu cerdas ya, atau apa itu kecerdasan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu apa itu kecerdasan menurut kalian? Menggunakan bahasa kalian saja. Saya, Pak, mungkin kalau kecerdasan sendiri itu lebih ke pemahaman tanpa mengacu teori gitu ya. Jadi pemahaman individu itu sendiri terhadap suatu hal. Kayak gitu lah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali. Ini ya. Oke, ini ya, itu pemahaman diri sendiri ya, kecerdasan buatan. Ya. Jadi kita bisa berpikir tanpa bantuan orang lain. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang lain, pendapat yang lain? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Ada, silakan. Tidak ada.
Oke, jadi mungkin dari kata cerdas ya, cerdas mungkin kan berpikirnya kita mungkin itu pintar ya, cerdas bisa menangani masalah gitu ya, terus pengetahuannya banyak gitu, bisa melakukan penalaran, logika, dan punya banyak pengalaman. Jadi mungkin eh, cerdas kita gambarkan seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan kecerdasan buatan? Kan kita tambahkan katanya dengan buatan. Jadi mungkin membuat mesin menjadi cerdas gitu. Nah, kalau awalnya itu kan mesin ya, dalam hal ini komputer. Komputer dulu kan berasal dari kata to compute ya, atau menghitung. Jadi komputer pada awal mulanya hanya merupakan alat hitung saja gitu ya. Dia belum cerdas, cuma alat bantu proses lah untuk menghitung. Nah, terus bagaimana kita membuat kecerdasan buatan? Manusia itu tadi dikatakan cerdas apabila dia memiliki pengetahuan, ya. Terus kemudian memiliki penalaran. Selanjutnya juga memiliki pengalaman. Nah, jadi agar komputer bisa menjadi cerdas harus kita tanamkan nih di dalamnya ya. Jadi harus kita memberikan istilahnya itu adalah bekal pengetahuan ya. Pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar atau penalaran. Ini dia komponen utama dari kecerdasan buatan. Ya, jadi kita tanamkan ini ke dalam komputer sehingga komputer itu menjadi bisa kita sebut adalah cerdas. Nah, terus kemudian, nah kalau definisinya ya, AI itu merupakan salah satu ilmu komputer ya yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Jadi memang dia adalah bagian atau cabang dari ilmu komputer AI. Kemudian untuk cakupan bidang ilmu AI, nah cakupannya sangat luas nih, cakupan bidang ilmu. Ya, jadi AI itu merupakan gabungan dari disiplin ilmu ya. Itu pertama ada gabungan dari filosofi ya, filosofi dan cognitive science. Jadi di sini bagaimana terjadinya proses pembelajaran. Itu kan ada di dalam AI. Terus kemudian di AI juga ada matematiknya gitu ya. Ada kita menghitung kemungkinan, probabilitas, ya itu ada di AI. Ada matematiknya. Terus ada juga di bidang psikologinya. Ya, jadi bagaimana psikologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi bagaimana kita membuat mesin bisa berperilaku seperti manusia. Jadi ada bidang psikologinya. Terus kemudian terakhir ada computer science pastinya ya. Jadi bidang keilmuan di bidang komputer. Nah, inilah ya dasar atau fondasi dari disiplin ilmu AI. Nah, terus kemudian cabang dari AI itu banyak sekali ya. Ada yang namanya sistem pakar gitu ya. Sistem yang menyerupai seorang pakar dengan memiliki keahlian-keahlian seorang pakar. Terus ada juga computer vision. Computer vision bagaimana kita membuat komputer itu dapat istilahnya melihat gitu ya. Itu computer vision, seakan-akan komputer itu bisa melihat. Terus kemudian ada juga natural language ya, bagaimana kita berbicara dengan komputer sebisa mungkin menggunakan bahasa kita sehari-hari gitu. Bahasa natural. Terus juga ada robotika dan navigasi. Terus ada permainan games ya, banyak sekali sekarang permainan games yang ada AI-nya gitu ya, atau versus komputer, atau biasa disebut dengan bot gitu ya. Itu banyak sekali di permainan game. Terus ada juga terakhir ada teori proving ya, kepercayaan juga menggunakan atau merupakan salah satu cabang ilmu dari AI. Oke, kemudian, nah, berbagai sudut pandang dari AI atau kecerdasan buatan. Pertama itu ada sudut pandang kecerdasan, yaitu bagaimana kita membuat mesin menjadi cerdas, yaitu mesin dapat melakukan
atau dapat berbuat apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, itu dari sudut pandang kecerdasan. Kemudian dari sudut pandang penelitian, ya. Jadi studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, ini ada banyak nih cabangnya nih. Ada pekerjaan manusianya itu ada yang pekerjaan umum gitu ya, yang biasa ya. Ada juga yang pekerjaan formal, ada juga yang pekerjaan expert ya. Kalau yang umum itu contohnya misalkan pengolahan bahasa gitu ya. Bahasa alami bagaimana kita bisa mengerti gitu. Terus robot kontrol itu juga pekerjaan biasa. Terus kemudian untuk yang formal bisa untuk permainan game, matematika gitu ya, geometri, logika, kalkulus dan lain-lain itu untuk pembuktian. Nah, itu bisa. Nah, terus untuk yang expertnya kita bisa menggunakan contohnya itu teksnya untuk analisis finansial, analisis medikal gitu ya, cek-cek kesehatan gitu. Terus kemudian bisa analisis ilmu pengetahuan dan untuk rekayasa ya, itu bisa. Nah, terus kemudian untuk sudut pandang bisnis, yaitu AI itu merupakan peralatan yang powerful ya, metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Jadi dia apa ya, semacam software yang sangat powerful yang bisa membantu untuk kegiatan bisnis gitu ya. Jadi bisa menambah keuntungan. Nah, terus kemudian dari sudut pandang pemrograman, yaitu dia merupakan studi pemrograman simbolik ya, simbolik. Jadi bukan algoritmik ya, dia simbolik. Terus kemudian penyelesaian masalah dengan problem solvingnya dan merupakan teknik pencarian ya, terdiri dari teknik pencarian juga atau teknik searching. Nah, ini dia untuk sudut pandang dari AI. Nah, sampai di sini cukup jelas tidak untuk AI? Ada gambaran tidak bagi kalian? AI itu apa sih? Gitu. Bagaimana? Sudah ada bayangan? Udah, Pak. Sudah. Oke. Udah, Pak. Ya, untuk lebih jelasnya lagi ya, di sini kita masuk ke komponen utama dari AI. Ya, komponen utama AI itu sebenarnya ada dua ya, yaitu pertama basis pengetahuan atau biasa disebutnya knowledge base, ya, knowledge base, dan yang kedua adalah motor inferensi atau biasa disebut inference engine. Nah, jadi ini dua komponen utamanya. Terus kemudian inputnya apa? Inputnya itu bisa berupa masalah, pertanyaan, dan lain-lain ya. Terus outputnya adalah jawaban dan solusi. Nah, untuk basis pengetahuannya sendiri itu berisi fakta-fakta, bisa teori-teori, pemikiran, hubungan, ya, dengan yang lain, pengalaman-pengalaman, ya, itu bisa dimasukkan ke dalam knowledge base. Terus untuk motor inferensi atau inference engine yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Ya, kalau di kecerdasan manusia bisa disebut dengan penalaran. Ya, itu adalah motor inferensi. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita membayangkan apa sih itu AI. Nah, bisa kita analogikan nih dengan analogi matematika pemrograman ya. Ini analogi sederhana nih. Jadi kalau di algoritma komputasi konvensional ya, misalkan ada proses perhitungan 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Berapa sih 2 ditambah 3 ya? Nah, ini kalau di pemrograman konvensional itu mungkin bisa dijawab ya, caranya mudah gitu. Ya, kalau di konvensional misalkan 2 ditambah 3 itu kita bisa membuat algoritmanya yaitu input variabel A. Variabel A-nya misalkan tadi 2 gitu ya. Terus kemudian input variabel B. Variabel B-nya apa? 3. Kita isikan dengan 3. Terus variabel C sebagai hasil prosesnya yaitu variabel A ditambah dengan
variabel B gitu ya. Ditambah dengan variabel B dan hasilnya 5. Nah, di sini hasilnya 5. Terus kemudian cetak variabel C. Nah, ini nanti yang dijadikan sebagai outputnya. Outputnya adalah 5. Nah, untuk pemrograman konvensional bisa mengolah operasi matematika seperti ini ya, karena datanya lengkap gitu. Tapi bagaimana jika datanya tidak lengkap? Misalkan berapa ditambah 3 sama dengan 5 gitu ya. Atau 2 ditambah berapa sih yang hasilnya 5? Atau malah isinya malah kosong. Berapa ditambah berapa sama dengan 5. Ini tidak bisa dikerjakan oleh komputasi konvensional. Contohnya misalkan kalian menggunakan kalkulator gitu, bisa nggak pakai kalkulator kosong ditambah kosong sama dengan 5? Itu kan nggak bisa kan? Nggak bisa keluar outputnya. Nah, hal seperti ini bisa dikerjakan dengan kecerdasan buatan atau dengan AI tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini mengacu kepada komponen AI itu sendiri yang tadi saya sebutkan, yaitu ada motor inferensi ya atau inference engine ini dan basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuannya apa? Basis pengetahuannya adalah ini, misalkan di AI-nya tersebut kita tanamkan nih basis pengetahuannya, yaitu pengetahuan tambah-tambahan gitu. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5 gitu ya. Nah, ini ada knowledge base-nya ini, tambah-tambahan ini basis pengetahuannya. Terus kemudian ketika ditanyakan masalah yang tadi nih, berapa tambah berapa, titik-titik ditambah 3 sama dengan 5, mungkin belum bisa menjawab ya. Terus kemudian 2 ditambah berapa sama dengan 5 belum bisa menjawab. Terus pertanyaan yang terakhir, berapa tambah berapa sama dengan 5. Nah, pada saat kondisi ini baru bisa menjawab nih. Ya, jadi si motor inferensi dia akan mengecek di sini ada nggak nih yang berapa tambah berapa sama dengan 5. Oh, tidak ada. Berarti salah. Di sini ada nggak? Tidak ada. Ya. Di sini 3 tambah 1 bukan termasuk. Nah, terus kemudian di bawah 4 tambah 1 sama dengan 5. Wah, ini benar nih, bisa masuk. Nah, jadi motor inferensi inilah yang melakukan pencariannya di basis pengetahuannya. Nah, sehingga didapatlah yang ini hasilnya. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 5. Nah, ini kan jawaban yang benarnya. Hasilnya adalah 4 tambah 1. Nah, jadi apa ya? Permasalahan yang tidak lengkap bisa dijawab oleh si AI tersebut. Nah, bagaimana dengan soal-soal yang lain nih yang belum bisa terjawab? Ya, jadi inti dari AI adalah semakin lengkap knowledge base-nya gitu ya, akan semakin pintar si AI tersebut. Nah, jadi tinggal kita tambahkan saja gitu. Kita tambahkan basis pengetahuannya. Kalau tadi kan cuma sampai di sini saja nih ya. Nah, ini kita tambahkan lagi. Tadi kan cuma 1 tambah 1 ya, penjumlahan 1. Kita tambahkan lagi penjumlahan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 2 sama dengan 5, 4 tambah 2 sama dengan 6. Kita tambahkan lagi. Terus kita tambahkan lagi penjumlahan 3. 1 tambah 3, 2 tambah 3, 3 tambah 3, 4 tambah 3, dan seterusnya. Nah, di sini ketika ada pertanyaan ini, berapa tambah 3 sama dengan 5? Nah, ya, pertanyaan yang ini nih, bisa dijawab nggak yang ini? Nah, bisa ya. Si motor inferensi akan mencari nih di knowledge base-nya, cari, oh ternyata dapat nih di sini. Ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, nanti akan hasilnya nih outputnya ada 2 tambah 3, 5. Terus kemudian untuk soal yang ini, 2 tambah berapa yang hasilnya 5? Ada nggak di sini? Oh, ini masih sama ya di sini, ada juga. Nah, ini bisa terjawab. Terus ini yang terakhir tadi juga sudah terjawab ya. Jadi ini semuanya terjawab. Nah, jadi inilah ya konsep dari kecerdasan buatan. Intinya memiliki 2 komponen, yaitu motor inferensi dengan basis pengetahuan. Gunanya motor inferensi adalah mencari jawaban sesuai dengan pertanyaan, ya. Mencari jawaban pada basis pengetahuan. Nah, kalau basis pengetahuan adalah database dari pengetahuan. Semakin lengkap basis pengetahuan, semakin pintar kecerdasan buatan tersebut. Ya. Mungkin analogi yang lain
Misalkan ketika mungkin untuk yang pria nih, untuk yang laki-laki kalau suka main game gitu ya, sekarang kan ada game misalkan Mobile Legend gitu, Mobile Legend. Ketika kita melawan AI gitu ya, kalau AI-nya kurang pintar gitu, ketika ketika HP-nya gitu ya, HP-nya tinggal sedikit, dia akan muter-muter saja di tower misalkan. Tapi kalau AI-nya sudah pintar gitu ya, ketika darahnya sedikit atau HP-nya sedikit, dia akan balik ke base gitu. Balik ke base dan mengisi HP-nya lagi gitu. Kenapa tadi bisa dia cuma muter-muter di tower gitu ya? Karena memang tidak ada basis pengetahuannya, tidak ada kondisinya gitu. Ketika darahnya tinggal sedikit atau HP-nya tinggal sedikit, dia nggak ada perintah selanjutnya. Tapi kalau yang sudah lengkap, mungkin dia akan balik ke base ya. Jadi ada kondisi if life gitu atau if HP lebih kecil sama dengan 25%, then go to base. Mungkin ada seperti itu ya di knowledge base-nya. Jadi ada tindakan ketika HP-nya tinggal sedikit. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali penerapannya nanti untuk AI tersebut. Nah, jadi inilah ya yang menjadi perbedaannya antara komputasi konvensional dengan komputasi AI untuk dimensinya ya. Dari pemrosesan, kalau konvensional itu adalah algoritmik, ya, jadi mengikuti algoritma ya, jadi urutan-urutan langkah-langkah. Tapi kalau di AI itu adalah representasi pengetahuan dengan konsep-konsep simbolik. Nah, terus kemudian untuk sifatnya, sifat inputnya, kalau di konvensional tadi ya harus lengkap, gitu. Tapi kalau di AI tidak harus lengkap. Ya, jadi boleh tidak lengkap seperti tadi, penjumlahan ada yang kosong gitu ya, ditanyakan tapi kita bisa menjawab dengan AI. Terus fokusnya kalau di pemrograman konvensional adalah data dan informasi, sedangkan di AI adalah pengetahuan. Nah, untuk strukturnya, kalau di pemrograman konvensional dia menjadi satu ya. Kontrol itu terintegrasi dengan data atau informasi. Jadi satu di software. Kalau di AI itu dipisah antara tadi ya, inference engine-nya dengan knowledge base. Ya. Kontrol dipisah, jadi si knowledge base-nya bisa di-upgrade terus, gitu ya, bisa ditambahkan pengetahuan. Untuk sifat output-nya, pemrograman konvensional itu bersifat kualitatif ya, jadi lebih mementingkan kualitas, tapi kalau di pemrograman AI itu mementingkan kuantitatif. Ya, jadi dia lebih ke jumlah ya. Jadi jawaban solusi itu bisa lebih dari satu, walaupun solusinya ada yang kurang baik seperti itu. Nah, terus kemudian untuk kemampuan menalar, ya, di pemrograman konvensional itu tidak bisa menalar gitu ya. Jadi tidak bisa memilih tadi kan, ada fungsi dari inference engine. Kalau di AI ada, ya, ada inference engine-nya untuk kemampuan menalar, mencari jawaban mana yang tepat sesuai dengan pertanyaan atau dengan masalah. Oke, baik, sampai di sini. Bagaimana? Cukup jelas? Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Nah, kemudian kita masuk ke lingkup aplikasi AI. Lingkup aplikasinya, ini ada banyak ya lingkup aplikasinya, jadi bisa diterapkan tadi di sistem pakar ya, atau expert system. Nah, ini adalah materi utama kuliah untuk sistem berbasis pengetahuan. Nanti ya kita akan membuat sistem pakar ya. Sistem pakar itu banyak sekali. Yang perlu diperhatikan, sistem pakar adalah pengetahuan seperti seorang pakar. Ya. Jadi referensinya harus jelas, tidak boleh asal gitu ya. Nanti jika asal bisa disebut dengan malpraktek gitu. Jadi memang harus sesuai bidang keilmuannya. Nah, terus kemudian bisa juga untuk pengolahan bahasa alami atau natural language. Natural language itu yang tadi saya sebutkan juga, bagaimana kita membuat komputer mengerti bahasa kita sehari-hari gitu, bahasa natural kita. Jadi kita berkomunikasi dengan komputer dengan bahasa sehari-hari. Nah, terus kemudian speech recognition. Nah, bagaimana komputer mengenali ucapan kita gitu ya. Sekarang sudah banyak
Contohnya misalkan Oke Google gitu ya. Kita bisa ngobrol dengan Google. Terus kemudian untuk robotika dan sistem sensor juga menggunakan AI. Ya, untuk computer vision, terus ada intelligent komputer ya, sebagai instruktur ya, bisa juga. Terus juga untuk gameplaying. Nah, ini seperti tadi saya bilang ya, sebagai bot, NPC atau komputer. Oke, baik. Dan ini referensinya yang bisa kalian baca nanti ya sebagai materi penunjang kalian ya, untuk menambah wawasan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan mengenai kecerdasan buatan. Saya Pak, Ya, silakan Jenny. Pak, kan kecerdasan buatan itu apa ya, simulasi dari kognitifnya manusia yang dipindahkan ke mesin ya Pak. Ya. Nah, terus sebenarnya kalau kecerdasan buatan sendiri itu bisa meningkatkan kemampuannya sendiri nggak sih Pak? Dalam artian, misal kalau kita lagi ke suatu tempat nih, kan ada yang screening suhu atau screening masker ya Pak. Ya. Nah, screening masker itu kan biasanya bisa mengidentifikasi, oh orang ini pakai masker, berarti boleh masuk, oh orang ini tidak bisa pakai masker. Nah, kan kecerdasan buatan itu berarti dimasukin dulu dong, dikasih tahu dulu kalau, oh seperti ini nih orang yang menggunakan masker, oh seperti ini nih orang yang tidak menggunakan masker. Tapi ada nggak sih Pak kayak yang suatu mesin atau misalnya suatu kecerdasan buatan yang dibuat tuh tanpa dikasih tahu dulu gitu. Jadi dia tuh bakal belajar sendiri gitu. Ada nggak sih Pak kalau yang kayak gitu? Makasih. Oh ya, oke baik. Bagus sekali pertanyaannya ini ya. Jadi memang itulah kekurangan dari kecerdasan buatan dibandingkan dengan kecerdasan alami. Ya, kalau kita sebagai manusia kan kita ada proses pembelajaran ya. Jadi kita bisa belajar sendiri gitu. Tapi sedangkan kalau kecerdasan buatan ya kekurangannya itu dia tidak bisa belajar sendiri gitu ya. Walaupun ada learning rate. Ya. Learning rate-nya itu hanya berdasarkan ya input yang kita masukkan gitu, berdasarkan data training yang kita masukkan. Nanti mungkin dia akan mengambil kesimpulan. Gitu. Misalkan kita membuat alat pendeteksi huruf gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang tulisannya jelek gitu ya, menulis huruf A gitu agak bengkok-bengkok gitu. Nah, bisa komputer mengenali kalau itu huruf A gitu ya. Dengan adanya pembelajaran kalau huruf A itu mungkin harus ada lengkungannya dari atas ke bawah gitu, seperti gunung, terus ada coretannya di tengah. Walaupun tidak mirip gitu ya, itu bisa gitu. Jadi ya mungkin kelebihannya seperti itu. Jadi kalau sudah di basis pengetahuannya sudah diberikan gitu ya, huruf A itu seperti apa ya, kurang lebihnya kemiripannya seperti apa, dia akan bisa belajar. Mungkin proses belajarnya seperti itu. Tapi tidak bisa mungkin kalau kita hanya mengajarkan, oh huruf A bentuknya seperti ini gitu. Terus yang kita tanyakan adalah huruf B gitu. Padahal di knowledge base-nya B itu belum kita masukkan seperti apa. Jadi yang seperti itu tidak bisa. Jadi memang untuk kecerdasan buatan tidak bisa murni belajar sendiri gitu ya. Memang harus ada basis pengetahuannya yang kita inputkan. Yang biasa disebut adalah data training. Sudah cukup jelas? Oke, baik. Cukup, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, berhubung dengan waktu ya yang sudah habis, jadi mungkin akan saya tutup. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian untuk pertemuan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.